Selamat pagi semuanya yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersama-sama mengikuti saat teduh pemberitaan dalam 1 jam ke depan. Ayo kita mau bersepakat bersama, kita menyembah Tuhan. Bahkan kita mau dengar firman Tuhan, pesan Tuhan pagi hari ini untuk mengawali kehidupan kita hari ini. Yuk kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, Engkau kami tinggikan pagi hari ini. Kami percaya ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, ketika kami mendekat kepada Engkau, akan ada kuasa kekuatan bagi kami, kuasa pembebasan bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau tinggikan Engkau, kami mau muliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Yesus, oh terima kasih Tuhan. Pagi hari ini ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sembah, kami tinggikan, oh Yesus Tuhan. Mari siapkan hati untuk menyembah Dia, siapkan hati untuk memuliakan Dia, sebab Dia Raja, Yesus Tuhan. Haleluya. Mari satukan hati, kita akan pujikan Dia. Kau Tuhan yang selamatkanku. Mari berterima kasih kepada Yesus. Amin. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Mari katakan, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamat. Mari berterima kasih kepada Dia, Yesus Tuhan kita. Amin, amin Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Oh, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagimu.
saja Yesus Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat, segala hormat kemuliaan ya Tuhan. Yes, amin, amin. Mari terus tetap sembah Dia. Ku sembah Yesus seumur hidupku, segala pujian dan syukur. Irama syekara lama kata kaya hatara lama saya. Namamu ditinggikan di rumah-rumah, namamu ditinggikan dimanapun kami sedang menyembah Tuhan pagi ini. Ya, hadirat-Mu hadir. Ya Yesus Tuhan, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur. Sekali lagi dengan hormat kita kasih kemuliaan bagi Tuhan segala. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh, haleluya. Ya lama ya sekekera lama ya so. Oh, haleluya. Oh, Jesus. Irapa sekekera lama ya sekekera. Oh, Jesus. Amen, 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 amen. Oh, haleluya. Setiap hari kita akan mengalami mujizat Tuhan. Setiap hari kita akan mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Mari yakini dan imani saudara, dimanapun engkau sedang berada, apapun keadaanmu, sedang dalam menderita apapun, ayo berkata, setiap hari ada kasih Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan. Mari nyanyikan dengan penuh kesungguhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Mari dengan mantap, dengan iman katakan, setiap hari, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari katakan, oh Yesus.
Firman Tuhan berkata, Allahku kan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan yang mencukupi segala kebutuhanku. Tidak ada yang mustahil di dalam Dia. Mari nyatakan dengan pujian ini. Ini firman, mari terus perkatakan, proklamirkan dalam hidup kita. Dia Allah yang memenuhi keperluan dan kebutuhan kita. Amin, amin Yesus, amin. Aku
saudara, tidak ada yang tidak bisa engkau lalui. Kalau engkau bersama Dia, Yesus ada di pihak kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Bukankah hari ini kita sedang belajar memperkatakan firman, saudara, memperkatakan iman kita. Mari terus ucapkan setiap hari, setiap saat. Ada pujian yang mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayo nyanyikan dengan penuh semangat. Ia akan terjadi. Dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dari awal, saudara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Ya, Dia tak pernah kecewakan. Yesusku tak pernah. Mari nyanyikan dari awal, saudara. Penolong yang setia, penolong yang selalu setia. Dia Yesus Tuhan, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan segala perkara dapat kutanggung. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya. Saudara, nyanyikan refnya sambil mengingat apa yang menjadi perkaramu saat ini, saudara. Taruh tanganmu di dada dan berkata, segala perkara dapat kutanggung. Engkau sambil mengingat apa yang menjadi perkaramu hari ini. Hari-hari ini mungkin sakitmu, mungkin kekuranganmu, mungkin kegelisahanmu, kekhawatiranmu, keuanganmu. Mari katakan dengan iman, dengan firman, segala perkara. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Ku tanggung. Ya, katakan. Yes Tuhan. Perkaraku Tuhan. Yes. Ya. Amin Tuhan. Ini perkaraku. Ku dapat tanggung di dalam Engkau. Sekali lagi saudara katakan segala perkara. Perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yes.
sudah tolong kami. Oh rapaseke ralamata kaya nakara lamaya seke. Mukjizat sudah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan sepakat di dalam doa syafaat. Kami tahu dan kami yakin kepada siapa kami berdoa. Hanya kepada Yesus Kristus yang menjadi Tuhan, Raja, kekasih jiwa kami. Engkau Tuhan yang real dalam hidup kami. Kami mau berdoa dan mari kita mau berdoa syafaat bersama-sama. Ya Tuhan, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan kami ada di tempat ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan Engkau masih memberikan anugerah-Mu Tuhan. Buat setiap kami Tuhan, Engkau masih memberikan kesehatan, Engkau masih memberikan Tuhan kekuatan Tuhan bagi setiap kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan. Tuhan, hari ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja Efrata yang saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami berdoa supaya setiap kegiatan yang ada Tuhan ikut campur tangan Tuhan. Engkau ada di dalam setiap rencana yang gereja ini boleh adakan Tuhan. Tuhan Engkau juga memberkati setiap jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, supaya setiap kami Tuhan boleh semakin bertumbuh, semakin tertanam Tuhan, semakin mengenal Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan supaya setiap kami Tuhan semakin hari Tuhan semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau Tuhan melalui gereja ini Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Engkau juga Tuhan. Juga Engkau Tuhan tambahkan Tuhan jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Kau tambahkan Tuhan secara kuantitas juga secara kualitas Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat setiap divisi yang ada di dalam gereja ini Tuhan. Dari kids mungkin Tuhan sampai lansia Tuhan yang menolong semuanya Tuhan. Terkhusus Tuhan berdoa untuk divisi kids Tuhan. Tuhan Engkau yang menolong setiap anak-anak kecil ini Tuhan, supaya setiap mereka boleh semakin hari semakin mengasihi Engkau, rindu Tuhan mengenal Engkau sedari mereka masih kecil ini Tuhan. Juga Engkau memberkati setiap para pengurus, memberkati setiap para gembala anak Tuhan yang melayani anak-anak kecil ini Tuhan. Kau memberikan hati yang terus mengasihi anak-anak juga terlebih mengasihi Engkau, supaya Tuhan para pengurus, para GA ini Tuhan boleh Tuhan memberikan teladan yang baik bagi setiap anak-anak yang dilayani. Tuhan Engkau memberkati supaya Engkau memberikan juga hikmat, kreativitas Tuhan yang lebih lagi Tuhan buat setiap para GA ini Tuhan, supaya terus membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik untuk anak-anak Tuhan, dengan tujuan Tuhan supaya anak-anak ini semakin mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat kebaikan Tuhan. Kami serahkan semua Tuhan, doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga setiap kami yang akan mendengar. Tuhan memberikan telinga dan hati yang siap untuk mendengar firman Tuhan, supaya apa yang hari ini kami boleh dengar, boleh tertanam dalam setiap hati kami, dan kami mau melakukannya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita jumpa kembali. Saya rindu untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Om dan Tante selaku gembala di tempat ini yang sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu di tempat ini maupun di live streaming. Shalom. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang faith save Bapak Ibu, bahwa iman menyelamatkan. Ya, kita mau belajar bersama-sama bahwa bagaimana iman itu tumbuh dalam hidup kita. Iman itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kita, dan iman juga menyelamatkan hidup kita. Amin. Kita mau bangun bersama-sama iman kita. Kita mau belajar bareng-bareng Bapak Ibu, bagaimana iman itu dapat menyelamatkan kehidupan kita. Ya, saya rindu kita bisa bertumbuh dalam Tuhan. Kita percaya akan janji-janji Tuhan. Kita percaya bahwa meskipun kita belum
merasakan berkat Tuhan hari ini. Mungkin kita belum mengalami pertolongan Tuhan hari ini, mujizat Tuhan hari ini, tapi kita yakin kalau kita punya iman sekecil apapun itu dapat menyelamatkan kehidupan kita. Amin. Ya. Faith save ada dua saya bagi di sini. Yang pertama itu faith, kepercayaan penuh kepada Tuhan, bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Meskipun kita tidak melihat namun percaya. Kita belum merasakan mukjizat Tuhan hari ini, tapi kita yakin percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita. Itu yang namanya iman. Itu yang namanya faith, Bapak Ibu. Kita percaya meskipun kita belum melihat karya Tuhan dalam hidup kita, tapi kita yakin bahwa suatu saat nanti Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Mukjizat Tuhan akan datang kepada kita yang rindu akan firman-Nya, yang rindu akan Tuhan, yang haus akan Dia. Bahwa kita harus memiliki iman yang teguh, iman yang percaya, Bapak Ibu. Meskipun kita belum melihat, tapi kita percaya janji Tuhan. Amin. Kita belum pernah melihat Tuhan, tapi kita percaya Tuhan itu ada. Yang kedua itu save, memberi keselamatan, membebaskan dari dosa, maut dan kebinasaan. Nah, iman yang menyelamatkan itu dapat membuat kita tuh selamat dan membebaskan kita tuh dari dosa, dari maut, dari kebinasaan. Ya, makanya kita harus punya iman yang teguh, Bapak Ibu, supaya kita hidup kita selamat. Kita nggak terikat dalam dosa, kita nggak terikat dalam maut, belenggu dari segala yang membuat kita itu binasa. Ya, kita mau belajar untuk menguatkan iman kita. Kita mau bertumbuh bareng supaya iman kita itu teguh, Bapak Ibu. Supaya apa? Iman kita itu dapat menyelamatkan hidup kita. Ya, kita tuh diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, Bapak Ibu, ya, melainkan karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Makanya kita tuh melakukan, ya, kita tuh selamat itu bukan hanya karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan kita, melainkan kita tuh selamat ya karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Ya, kita itu selamat karena kita tuh punya iman yang menyelamatkan kita, bukan karena kita selamat karena kita berbuat baik. Ya, makanya di sini dituliskan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, ya, melainkan kita selamat karena kita punya iman kepada Tuhan Yesus. Di Lukas 7 ayat 50 mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bahwa iman kita tuh dapat menyelamatkan hidup kita. Karena kita punya iman, kita sembuh. Karena kita punya iman, kita pun dilepaskan dari belenggu. Karena kita punya iman, kita bebas dari namanya kesengsaraan. Karena kita punya iman, dosa kita pun diampuni, dosa kita pun ditebus. Ya, kita mau belajar bareng-bareng, Bapak ya. Enggak hanya kita sekedar percaya bahwa Tuhan ada. Oh iya, memang Tuhan Yesus itu ada. Tapi kita tidak menikmati kasih Tuhan. Kita tidak ingin, iman kita itu kita enggak mau menumbuhkan iman kita, bahwa kita tuh harus yakin bahwa kita tuh selamat karena kita memiliki iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Ya, kita belajar bareng-bareng. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Semua orang pernah memiliki masa lalu yang luar biasa. Semua punya masa lalu yang mungkin tidak bisa dilupakan, masa lalu yang sangat mengganggu kehidupan kita. Tetapi di sini Tuhan mau datang, Tuhan mau menyelamatkan kita. Karena apa? Karena kita tahu, Tuhan juga tahu bahwa kita percaya sama janji-janjinya Tuhan. Amin. Saya mau mengutip tentang kisahnya Maria Magdalena, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa Maria Magdalena adalah seorang perempuan sundal, ya, seorang perempuan yang dimana orang-orang melihat betapa hinanya dia, betapa kotornya si Maria ini. Bukan kotor karena noda, kotor karena pekerjaannya adalah seorang pelacur.
Ya, hidupnya kotor, hidupnya sangat najis. Kita mau bareng-bareng membaca di Lukas 7. Di sini saya salah ketik ya Bapak Ibu ya, harusnya 36 sampai 50. Ya. 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ya, ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Ya, sampai situ dulu ya Bapak Ibu ya. Sampai 46 dulu, bahwa kita tahu bahwa ada seorang perempuan sundal mendatangi Yesus di saat itu. Di saat Yesus sedang makan di rumah orang-orang Farisi itu, Maria lari, dia datang kepada Tuhan. Ya, dia datang kepada Tuhan membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Nah, yang kita mau tegaskan di sini ialah iman sejati membawa kita datang kepada Yesus. Datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ya, buli-buli pualam berisi minyak wangi. Di situ Maria Magdalena bukan ingin cari perhatian, bukan dia ingin cari perhatian supaya dia dilihat orang-orang. Enggak. Di sini benar-benar Maria Magdalena percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Maria Magdalena percaya Yesus dapat menyelamatkan hidupnya. Karena apa? Dia punya iman. Maria Magdalena punya iman bahwa Yesus dapat menyelamatkan dia. Yesus dapat menyelamatkan hidup Maria. Bahwa hanya Yesus saja yang dapat mengampuni dosa Maria Magdalena. Orang-orang Farisi mengatakan di ayat 39 mengatakan, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa, Bapak Ibu. Bahwa orang-orang Farisi itu hanya menganggap Yesus adalah seorang nabi, seorang pengajar. Orang-orang sekitar nggak mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi Maria Magdalena yang baru lihat Yesus pertama kali, dia datang, lari, dia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Bukan karena mau gayaan, aku udah membawakan ini untuk Tuhan, untuk dilihatin orang, enggak. Tapi dia datang karena dia tahu Yesus itu dapat menyelamatkan hidup dia. Orang-orang lain tidak percaya kalau dia adalah Tuhan. Hanya Maria Magdalena yang tahu.
Karena apa? Iman dia, imannya sangat sejati. Makanya iman sejati itu membawa kita datang pada Tuhan Yesus. Ya. Akhirnya yang poin berikutnya, pengakuan dan pertobatan membuka pintu mukjizat. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Dia datang dengan hati yang hancur. Dia datang kepada Tuhan dengan hati yang benar-benar, Tuhan, aku hina banget. Dia bahwa dia hancur, dia ingin diubahkan oleh Tuhan. Dan akhirnya apa? Disitulah Yesus tahu Maria Magdalena tulus. Maria Magdalena tulus. Akhirnya Tuhan Yesus menerima dia. Bapak Ibu, di saat hidup kita itu kadang kita bilang kita nggak layak, hidup kita jauh dari Tuhan. Mungkin hidup kita tuh adalah kita bilang bahwa aku adalah seorang pendosa. Aku selalu jatuh bangun dalam dosa. Aku belum bisa menerima pemulihan dari Tuhan. Tapi di saat kita mau datang sama Tuhan Yesus, kita dengan hati yang hancur, Tuhan itu dekat loh dengan orang-orang yang patah hati. Tuhan dekat banget dengan orang-orang yang sedang patah hati, yang remuk hatinya. Tuhan dekat, Tuhan sayang. Tuhan sayang dengan orang-orang seperti itu. Di saat Tuhan Yesus melihat Maria Magdalena tersujud, Maria Magdalena tersujud di kaki Yesus. Dia mencium kaki Yesus, diberikanlah wangi-wangian, parfum yang sangat wangi. Disekatnya kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya, menunjukkan sebuah kerendahan hati Maria Magdalena, bahwa dia butuh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan hidupnya. Dia butuh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan hidupnya, Bapak Ibu. Wah, sungguh dahsyat. Sungguh dahsyat imannya. Meskipun dia gak ngerti, hanya pertama kali dia ketemu Tuhan Yesus, tapi kok makan saya lihat itu kok hal yang wow. Wanita seperti ini punya iman sebesar itu. Yang menganggap bahwa pekerjaanku nggak genah, pekerjaanku nggak bagus, pekerjaanku kotor, tapi aku mau datang sama Tuhan Yesus. Dia mau menyesali kehidupannya dia. Dia menyesali apa perbuatan dia. Kalau kita, Bapak Ibu, punya permasalahan dalam hidup kita mau dipulihkan Tuhan. Kita mau belajar untuk merendahkan hati kita. Supaya apa? Mukjizat Tuhan turun atas hidup kita. Mukjizat Tuhan tidak akan turun kepada kita kalau kita belum siap untuk menerimanya. Makanya kenapa saya belum pernah menerima mukjizat Tuhan? Ya karena kita belum siap. Karena kita belum siap untuk menerima mukjizat Tuhan. Lah bagaimana saya bisa siap untuk menerima mukjizat Tuhan? Ya udah, kita memiliki iman. Kita harus punya iman. Makanya saya katakan bahwa iman itu menyelamatkanmu. Imanku dapat menyelamatkanku. Makanya di saat kita mau menerima mukjizat Tuhan, ya sudah, kita harus siap. Kita harus punya iman supaya mukjizat Tuhan bisa turun atas hidupan kita. Ya. Tuhan Yesus menerima kembali. Tuhan Yesus menerima Maria Magdalena, dan Maria Magdalena pun mengalami pemulihan, mengalami pengampunan kepada Tuhan. Di ayat 48 mengatakan, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu
telah diampuni. Mungkin saya tidak tulis di sini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa baca di HP digital atau Alkitab buku, bahwa di ayat 48 mengatakan, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Ya. Dan orang-orang Farisi pun mengatakan begini. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini? Tapi Yesus berkata kepada, sehingga ia dapat mengampuni dosa. Maaf. Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Orang Farisi nggak tahu siapa tuh ini Yesus ini. Kok dia bisa seakan-akan bisa mengampuni dia? Emang dia siapa? Orang Farisi itu tidak kenal dia. Orang Farisi tidak kenal Tuhan Yesus itu siapa. Hanya sekedar dia nabi. Ya, nabi kok bisa mengampuni? Ya. Tapi Maria Magdalena pun yakin bahwa hanya Yesus yang dapat memulihkan hidup dia. Hanya Yesus yang bisa memberikan mukjizat pemulihan dalam hidup Maria Magdalena. Amin. Mukjizat itu juga butuh aksi iman, ya. Makanya saya mengatakan bahwa kalau kita mau mukjizat, kita juga harus siap untuk menerima. Bagaimana menerimanya? Kita harus memiliki aksi iman itu. Nah, di Lukas 7 ayat 46, saya membacanya dengan versi firman Allah yang hidup ya. Engkau tidak meminyaki kepalaku, tetapi ia telah menuangkan minyak wangi yang mahal sekali ke atas kakiku. Ya, Bapak Ibu tahu ya, minyak wangi yang mahal sekali itu. Saya tuh mengutip ayat ini bahwa harganya itu sekitar gaji UMR kita selama 1 tahun. Ya. Mungkin bisa lebih, tapi kan berbeda-beda ya gajinya orang-orang kan berbeda. Tapi itu gaji kita selama 1 tahun, dia belikan minyak wangi yang mahal sekali itu untuk ditaruh di atas kaki Yesus, ditaruh di kaki Yesus. Itu yang namanya pengorbanannya. Pengorbanan dia nggak. Maria Magdalena tidak memberikan hanya minyak wangi yang harganya murah, mungkin 30.000, 40.000. Tapi dia beli yang mahal karena dia ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dia ingin mengorbankan semuanya. Ya, dia ingin benar-benar total untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia mau melepaskan, dia mau menanggalkan apa atau dosa-dosa yang dia punya. Dia mau mengorbankan segalanya. Dosa-dosa yang ia alami, dia mau melepaskan semuanya. Makanya di sini mengatakan, ia telah menuangkan minyak wangi yang mahal sekali ke atas kakiku. Sungguh dahsyat. Sungguh dahsyat perkenanan Tuhan. Karena dia tahu, Maria tahu, dia telah diampuni oleh Tuhan dan hidupnya selamat. Hidupnya selamat. Dia mengorbankan apa yang menjadi dosa yang ia alami selama bertahun-tahun menjadi seorang perempuan sundal. Dia ketemu Yesus. Dia menanggalkan segala dosanya, dia meninggalkan masa lalunya dan kembali untuk Tuhan Yesus selamatkan. Dan di ayat terakhir mengatakan, Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Wow. Seorang Maria Magdalena, seorang perempuan yang sangat berdosa, wanita yang sangat berdosa, sungguh-sungguh berdosa, yang belum pernah melihat Yesus pertama kali. Dan pertama kalinya dia ke rumah-rumah orang Farisi itu yang Yesus sedang makan itu. Wow, sungguh dahsyat. Dia langsung percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan hidupnya. Maka itu Bapak Ibu, kita mau belajar bersama-sama bahwa enggak sekedar kita berbuat baik supaya kita selamat,
Tapi kita harus siap punya iman yang teguh, karena iman itu dapat menyelamatkan kita. Iman itu dapat mengubah hidup kita. Kita sakit, kita sedang lemah. Kalau kita punya iman, mujizat Tuhan akan turun atas hidup kita. Kalau kita tidak memiliki iman yang teguh sama Tuhan, hanya sekedar percaya sama Tuhan, bagaimana Tuhan bisa memberikan mujizat itu kepada kita? Karena kita nggak siap. Ya, jangan kejar mujizat yang kelihatan saja, sampai lupa mujizat terbesar adalah ketika Tuhan menyentuh dan menyelamatkan hati kita. Ya, jangan hanya kejar mujizat yang kelihatan aja. Aku lagi krisis, Tuhan, biarlah ekonomiku bagus. Aku sudah mengalami kesakitan, Tuhan sembuhkan aku. Tapi yang terbesar adalah ketika Tuhan menyentuh dan menyelamatkan hati kita, itu yang penting. Ya. Di saat Tuhan menyentuh dan menyelamatkan hati kita, kita siap dengan iman kita. Tuhan bisa menunjukkan sebuah karya yang indah, karya yang besar untuk kita nikmatin. Asal satu, kita siap untuk menerima semuanya dengan cara iman, beriman 100% percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Yuk mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti Kau ingin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru, bahkan bulan yang baru. Kami boleh memasuki bulan Agustus semua karena kemurahan dan anugerah-Mu. Terimalah pujian penyembahan anak-anak-Mu, semua pelayanan anak-anak-Mu. Tuhan perhitungkan juga Saudara Yosi yang sudah menyampaikan firman. Tuhan pakai makin sesuai kehendak-Mu. Kami menyerahkan hari-hari kami, kiranya kami makin dekat dengan Tuhan. Kami melihat kebaikan-Mu tercurah di hidup kami. Bahkan apa yang akan kami kerjakan hari ini, minggu ini, bulan ini, Tuhan campur tangan mendatangkan kebaikan. Kami bersyukur punya Immanuel, Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, masuki hari dengan sukacita,
Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.